Coba deh bayangin, di malam yang tenang, lampu kamar yang redup, dan dunia di luar sana sunyi senyap, tapi di dalam rumah ada kamu, berdiri, mengangkat tangan, dan mulai berbicara dengan Sang Pencipta. Itu momen sholat tahajud. Nggak semua orang punya kesempatan buat ngelakuin ibadah ini. Padahal, janji Allah untuk yang tahajud itu nyata dan nggak pernah meleset. Allah udah kasih bocoran soal sholat tahajud dalam Al-Quran. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Malam hari itu waktu terbaik buat mendekat ke Allah. Nggak ada distraksi, nggak ada gangguan, semua tenang. Kamu bisa curhat tentang apa aja, dari masalah kerjaan, keluarga, cinta, sampai mimpi-mimpi kamu yang belum tercapai. Dan yang paling penting, Allah nggak pernah bosan dengar keluhan kamu. Malah Allah kasih waktu spesial buat kamu minta apa aja. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, buat kamu yang lagi merasa hidupnya berat atau mimpi-mimpi terasa jauh, coba deh bangun meskipun cuma sebentar buat sholat tahajud. Ada janji Allah yang menanti kamu. Tapi kamu tahu nggak kenapa sholat tahajud itu istimewa? Jujur aja, bangun malam buat sholat tahajud itu nggak gampang. Selimut hangat, bantal empuk, dan rasa kantuk seolah-olah jadi trio penghalang terbesar. Siapa sih yang gak tergoda buat bilang nanti aja deh atau besok aja kali, kan capek banget hari ini. Tapi coba deh pikirin ini, kenapa sih sholat tahajud itu dikasih label istimewa? Apa yang bikin tahajud jadi beda dari ibadah lainnya? Kita semua tahu bangun di tengah malam itu butuh effort lebih, tapi justru karena effortnya besar, manfaatnya juga luar biasa. Sekarang coba kita bahas kenapa sholat tahajud itu istimewa, biar kamu makin termotivasi buat ngelakuinnya. Pertama, dosa-dosa terhapus. Bayangin kamu punya tombol reset yang bisa menghapus semua kesalahan kamu selama ini. Rasanya gimana? Lega banget kan? Nah, sholat tahajud itu adalah salah satu cara buat ngeriset dosa-dosa kita. Ada hadis yang bunyinya, lakukanlah sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu mendekati diri kepada Allah, menghapus dosa, dan mencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Dosa-dosa kadang bikin hati kita berat, bikin kita ngerasa jauh dari Allah. Tapi dosa itu bisa dibersihkan lewat tahajud. Bayangin, tiap kali kamu berdiri di atas sajadah di malam yang sunyi, kamu kayak lagi nyapu noda-noda di hati kamu. Bukan cuma itu, tahajud juga bikin kamu lebih kuat buat gak ngulangin kesalahan yang sama. Kedua, doa kamu dikabulkan. Pernah gak sih ngerasa doa kamu kayak gak pernah sampai? Udah doa siang malam, tapi hasilnya gak kelihatan. Mungkin kamu lupa coba salah satu waktu yang mustajab, tahajud. Imam Asy-Syafi'i bilang, doa di sepertiga malam terakhir itu kayak panah yang gak pernah meleset. Kenapa bisa begitu? Karena di waktu itu, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba deh pikir, kapan lagi kamu punya kesempatan buat curhat sama Allah tanpa distraksi? Nggak ada notifikasi handphone, nggak ada suara TV, cuma ada kamu dan Allah. Itu momen emas buat ngeluarin semua unek-unek kamu. Ketiga, bikin hati tenang. Kadang hidup terasa penuh tekanan, deadline kerjaan numpuk, masalah keluarga nggak ada habisnya, bahkan urusan kecil kayak macet di jalan bisa bikin kepala cenut-cenut. Di tengah kekacauan itu, tahajud bisa jadi momen buat riset pikiran dan hati kamu. Allah udah bilang dalam Al-Quran, sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Di malam yang sepi, tanpa suara bising dunia, kamu bisa fokus sepenuhnya. Baca ayat Al-Quran terasa lebih mendalam, doa terasa lebih khusyuk, dan hati kamu terasa lebih tenang. Ini kayak meditasi spiritual yang gak cuma bikin hati adem, tapi juga bikin iman kamu makin kuat. Keempat, dekat sama Allah. Kita seringkali sibuk sama urusan dunia, mulai dari kerjaan, sekolah, sampai urusan sosial media yang gak ada habisnya. Akibatnya, kita kadang lupa ngobrol sama Allah.
Tahajud adalah momen spesial buat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kamu nggak perlu bingung soal tata bahasa atau kata-kata yang sempurna. Allah nggak peduli sama grammar kamu. Yang Allah lihat adalah hati kamu. Jadi curhat aja apa adanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang melaksanakan sholat malam." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangin, Allah bilang dia cinta sama hambanya yang bangun malam buat tahajud. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi janji langsung dari Sang Pencipta. Yang kelima, tahajud adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Tahajud itu nggak cuma soal akhirat loh. Allah juga kasih bonus buat kehidupan dunia. Rezeki lancar, hati tenang, dan hidup lebih berkah adalah beberapa manfaat dunia dari tahajud. Ada cerita tentang seorang ulama yang rajin tahajud. Hidupnya selalu penuh keberkahan. Dia bilang, kalau kamu mau rezekimu lancar, bangunlah di waktu malam untuk tahajud. Dan ini bukan cuma mitos, banyak yang udah ngerasain manfaatnya langsung. Tahajud adalah investasi yang gak pernah rugi. Kamu kasih effort kecil, tapi hasilnya besar, baik di dunia maupun di akhirat. Kamu mungkin mikir, oke aku paham, tahajud itu penting banget. Tapi gimana dong caranya biar aku bisa bangun malam? Tenang, itu pertanyaan yang wajar banget. Banyak dari kita yang sebenarnya pengen banget rajin tahajud, tapi malah kalah sama godaan selimut, bantal empuk, dan rasa kantuk. Tahajud emang ibadah yang gak mudah, tapi justru karena itu Allah kasih pahala yang luar biasa. Nah, biar kamu gak terlalu kesulitan, aku punya beberapa tips praktis yang bisa dicoba. Gak perlu langsung sempurna, yang penting mulai dulu. Pertama, tidur lebih awal. Ini kunci utama yang sering kita abaikan. Kita sering banget begadang buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Nonton series sampai larut malam, scroll TikTok tanpa henti, atau sekedar main game sampai lupa waktu. Coba deh bikin jadwal tidur yang lebih sehat. Mulai biasain tidur sebelum jam 10 malam. Kalau kamu tidur lebih awal, tubuh kamu bakal lebih fresh buat bangun malam. Bonusnya, kesehatan kamu juga lebih terjaga. Kedua, nyalain alarm. Alarm adalah senjata utama buat bangun malam. Karena kalau cuma niat doang, tapi nggak ditambah dengan alarm, kamu mungkin akan kesusahan untuk bangun malam. Jadi, pasang alarm di waktu yang kamu mau. Tips tambahan, kalau kamu tipe yang susah bangun, coba pasang alarm beberapa kali. Misalnya, satu alarm di jam 2 pagi, alarm berikutnya jam setengah 3 pagi. Cara ini mungkin akan membantu kamu untuk bangun malam. Ketiga, partner tahajud yang saling ngingetin. Kadang semangat itu lebih gampang dijaga kalau kita punya teman seperjuangan. Kalau kamu udah nikah, ajak pasangan kamu buat tahajud bareng. Bangunin dia dan biar dia juga bangunin kamu. Tahajud bareng pasangan itu nggak cuma bikin ibadah kamu lancar, tapi juga memperkuat hubungan kalian. Kalau masih single, nggak masalah. Kamu bisa cari temen, saudara, atau bahkan grup WhatsApp yang fokus saling mengingatkan buat tahajud. Ada loh komunitas online yang khusus buat saling motivasi ibadah malam. Keempat, doa sebelum tidur. Kita kadang lupa kalau semua yang kita lakuin, termasuk bangun malam, itu butuh pertolongan Allah. Jangan cuma mengandalkan alarm atau tekad semata. Sebelum tidur, doa dulu. Minta Allah mudahkan kamu buat bangun tahajud. Kamu bisa doa yang spesifik, kayak, "Ya Allah, tolong bangunkan aku di waktu yang Engkau ridhoi agar aku bisa tahajud dan mendekatkan diri kepadamu." Kelima, mulai dari sedikit. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah memaksakan diri. Baru mulai tahajud tapi udah niat sholat 11 rakaat. Hasilnya, badan capek dan jadi ogah lagi deh buat coba tahajud di malam berikutnya. Kamu nggak harus langsung lama-lama, cukup mulai dari 2 rakaat aja dulu. Kalau udah konsisten, baru tambahin pelan-pelan. Yang penting bukan jumlah rakaatnya, tapi keikhlasan dan niat kamu buat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kamu harus tahu, satu hal yang pasti, Allah nggak pernah bohong. Dia nggak pernah ingkar janji. Kalau dia bilang akan memberikan rahmat, rezeki, dan kemudahan bagi mereka yang tahajud, maka itu pasti terjadi. Kadang doa kita terasa lama dijawab, tapi itu bukan karena Allah nggak mendengar. Mungkin dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, atau mungkin Allah ingin melihat seberapa kuat usaha kita, dan tahajud adalah bukti dari usaha itu.
Setiap kali kamu bangun untuk tahajud, kamu sedang menunjukkan kepada Allah bahwa kamu percaya kepadanya, bahwa kamu menaruh harapan penuh kepadanya. Kita bisa mulai dari langkah kecil, nggak perlu langsung sempurna. Mulai aja dari 2 rakaat, bangun, ambil udhu, dan niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pelan-pelan tubuhmu akan terbiasa, dan hatimu akan semakin rindu dengan waktu-waktu sunyi bersama Allah. Siapa tahu malam ini adalah malam di mana Allah kasih jawaban atas semua doa kamu. Jangan tunggu sampai masalah datang baru kita mencarinya. Bangunlah malam ini dan lihatlah bagaimana Allah perlahan mengubah hidupmu jadi lebih tenang, lebih lapang, dan penuh keberkahan. Amin. Gua Riza, sampai jumpa nanti.